Man la yahkum atau wa may yahkum. Barang siapa yang datang, barang siapa yang tidak datang, sama enggak? Beda kan? Barang siapa yang pergi, barang siapa yang tidak pergi. Ini ancaman untuk orang yang menghukumi atau yang tidak menghukumi. Wa man la yahkum, yang tidak menghukumi, bukan orang yang menghukumi, tidak menghukumi, itu satu. Yang kedua, dari mana Anda mengatakan yahkumu itu menghukumi? Ini menghukumi ini bahasa Arab atau bahasa Indonesia yang Anda pertanyakan? Iya, artinya kan masih jelas. Menghukum itu maksudnya apa? Ini hakama yahkumu bahasa apa? Bahasa Indonesianya apa? Dari mana ilmunya kamu mengatakan hakama yahkumu menghukumi? Isim fa'ilnya hakama yahkumu apa? Hakim itu siapa? Hakim itu bukan yang di pengadilan, tapi penguasa, baik eksekutif maupun legislatif maupun yudikatif. Itu hakim al-hukam. Kalau hakim di pengadilan namanya bahasa Arabnya al-qadhi. Jadi waman la yahkum ini orang yang apa? Yang tidak memutuskan atau orang yang tidak memerintah. Ini kan persoalan. Jadi terminologi itu penting. Orang yang tidak punya wali, anak jadah, atau orang yang kalalah yang tidak punya wali sepertangkara di dunia, walinya siapa? Wali hakim itu siapa? Apakah pengadilan? Bukan. Adalah Pak Jokowi sebagai hakim. Lalu bukan hakim pengadilan, bukan. Kok naib? Iya. Sebab tidak mungkin Pak Jokowi mengawinkan anak jadah seluruh Indonesia. Ya kan? Maka diserahkan kepada pembantunya, namanya Menteri Agama. Agama juga nggak mungkin mengawin habis waktunya, diserahkan kepada Kanwil. Kanwil juga nggak mungkin serahkan kepada Kakak Menag. Kakak Menag juga tidak mungkin serahkan kepada naib. Makanya ketika naib berhalangan, itu tidak bisa naib itu mengoperkan ke naib yang lain, dikembalikan lagi kepada atasannya. Itu prosedur hukum. Paham nggak? Jadi naib itu adalah mewakili sang penguasa, bukan mewakili hakim, bukan. Makanya kalau mengawinkan bahasa Arabnya zawajtuka wa ankahtuka Hasanah bintil hakim. Bahasa Indonesianya, saya kawinkan, saya nikahkan Hasanah anak negara. Jadi anak negara itu, dia anak negara. Kalau kita mengatakan zawajtuka wa ankahtuka Hasanah binti Abdurrahman Wahid, kebetulan begitu ijab kabul beliaunya meninggal dunia, nggak sah nikahnya, sudah mati sih. Jadi yang tidak akan pernah mati itu hakimnya, siapapun presidennya, ya tetap anak pemerintah. Jadi bintil hakim. Ada Pak Naib yang mengawinkannya binti Adam, ngaco kamu mah. Ya habis binti Adam, ya itu anak Adam semua ini mah. Gitu. Jadi ayat ini adalah larinya bukan urusan hukum syariah, bukan haram dan halal. Tapi barang siapa yang merebut kekuasaan, memperoleh kekuasaan, tidak melalui jalur konstitusional, maka itu adalah zalim. Iya, paham udah? Itu larinya, itu zalim. Tapi ingat, setiap gerakan kudeta di mana saja
Kalau berhasil, selesai. Menjadi legal. Kapan legalnya? Ketika dia bisa membuktikan, memakmurkan bangsanya. Kalau tidak, harus digulingkan lagi. Jadi harus melalui konstitusional. Melalui pemilihan, melalui pilpres, ya kan? Melalui mendaftarkan diri, kan gitu. Sekarang juga lagi proses ke sana pemilihan. Kalau tiba-tiba ada kekuatan melakukan kudeta, nah itulah namanya orang yang merebut kekuasaan tidak melalui jalur konstitusional. Itu larinya. Adapun menghukumi, mengharamkan halal itu bukan hakim namanya, qadha namanya, al-qudat. Ya, nanti hakim tertinggi namanya qadil qudat, bukan hakimul hukam tapi qadil qudat, al-qadi. Al-qadha. Oke, jelas. Lalu sekarang yang dipertanyakan apa? Ada yang kafir. Ya, orang melakukan kudeta itu orang fasik. Kudeta itu zalim. Ya kan, kudeta itu kafir, silakan. Kalau MUI mengharamkan rokok, ya tidak kafir dong. Ya, saya tidak mengharamkan. Ya kan? Begini. Mengharamkan sesuatu yang maksudnya begini, bagaimana hukumnya orang yang mengharamkan barang halal, itu maksudnya, itu begini, atau menghalalkan sesuatu yang haram, umpamanya mencuri itu haram, lalu ada kiai menghalalkan pencurian, mungkin begitu maksudnya. Apakah itu ya tiga-tiganya, ya zalim, ya fasik, ya kafir, itu aja sekali berkali. Nah, sekarang apa? Begini, mengharamkan itu adalah hak prerogatif Allah. Alam dunia ini bikinannya siapa? Hanya Dia yang berhak melarang. Umpamanya rumah saya. Umpamanya nih, saya yang berhak menentukan mana yang boleh, mana yang tidak dalam rumah saya kok. Ya kan begitu. Nah, ini juga alam semesta punya Allah semuanya. Hanya Allah yang berhak melarang. Jadi hak tahrim itu hak prerogatif Allah. Selain Allah tidak boleh lembaga apapun, siapapun tidak boleh mengharamkan. Nabi Muhammad pun hanya ditugasi untuk menyuruh atau melarang, tapi tidak mengharamkan. Wa ma atakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Kalau Rasul menyuruh, laksanakan. Rasul melarang, tinggalkan. Itu hanya menyuruh dan melarang, tidak mengharamkan. Begitu Rasul mengharamkan, langsung ditegur oleh Allah. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Jadi sesungguhnya MUI, kiai, ustadz itu tidak mengharamkan, itu hanya sebagai narasumber, iya kan? Sehingga seorang kiai atau MUI siapapun, tugas dia mencari argumentasi firman Tuhannya, sabda Rasulnya, mana yang jelas-jelas mengharamkan. Kalau tidak ada yang pasti, jangan mengatakan kata Allah haram. Berarti berdusta kamu. Allah tidak mengharamkan, kamu yang bilang haram. Paham? Rasul saja tidak boleh mengharamkan, apalagi MUI, apalagi saya. Jadi kalau tidak ada dalil spesifiknya, jangan dikias-kiaskan mengharamkan. Betul nggak? Kalau rokok ini haram alasannya karena berbahaya, itu dalil terlalu umum.
Saya setuju apa saja yang berbahaya ya diharamkan, hukumnya haram, memang ada perintahnya, kan begitu persoalan, iya enggak? Tetapi kalau darinya berbahaya, maka ketika kamu keluar rumah lewat jalan Pantura bypass dengan berbaju hitam, itu haram karena berbahaya. Karena sepeda mobil bisa-bisa nggak lihat. Midang ninggalan sepur haram. Ya. Jualan di atas rel kereta api juga haram. Jadi berapa juta haram bisa saya sebutkan satu persatu. Naik motor, bohlamnya mati, haram nggak? Nyetir mobil di atas 160 haram nggak? Terlalu banyak ini haram. Itu dari terlalu umum. Kalau alasannya rokok menyebabkan kanker, ada nggak orang yang tidak merokok kena kanker? Ada nggak orang yang merokok tidak kena kanker? Apakah ada hubungannya rokok dengan kanker? Ini pembelaan untuk perokok berat. Tetapi saya tidak mengajak kamu merokok. Silakan, dosanya ditanggung dewek-dewek.